Assalamualaikum, kembali bersama Rado Institute dan Guru Nana Institution. Guru Nana Institution kita telah tahu bahwa merupakan suatu institusi pendidikan tinggi yang sangat kita rekomendasikan untuk mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu di bidang engineering, MBA, farmasi, dan seterusnya. Untuk informasi-informasi tentang Guru Nana Institution, Rado Institute telah beberapa kali menayangkan untuk fasilitas dan keunggulan-keunggulan yang ada di Guru Nana Institution. Nah, pada program-program Rado Institute, kedepannya mungkin akan selalu bersama Guru Nana Institution untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal, yaitu pembahasan soal berasal dari buku Probability and Statistics for Engineering, edisi ke-9, karangan Walpole Myers. Nah, pada teori kita, pembahasan soal kata kita kali ini masih terfokus kepada transformasi variabel acak. Oke, kita coba lihat soal kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, soal kita berada pada soal nomor 7.12. Nah, kata soal 7.12, katanya let x1 and x2 be independent random variable, each having the probability distribution fx equal to exponent minus x. So that random variable y1 and y2 are independent when y1 equal to x1 plus x2 and y2 equal to x1 per x1 plus x2. Nah, jadi kalau kita lihat soal ini, kita diminta menunjukkan bahwa jika diberikan variabel acak x1, x2, lalu akan kita hasilkan variabel acak baru, join density baru dalam FY1, Y2, jika diberikan Y1 dan Y2. Seperti pada soal, Y1-nya adalah X1 tambah X2, Y2-nya X1 per X1 tambah X2. Nah, kita akan diminta dituntut untuk membuktikan bahwa Y1 dan Y2 itu adalah independen. Nah, mau tidak mau dalam soal ini kita harus menjawab dahulu apakah join density function yang dalam variabel acak X1, X2. Nah, karena dalam soal dinyatakan bahwa X1, X2 itu adalah saling bebas atau independen, maka join density dalam X1, X2 ini dapat dihasilkan dengan mengalihkan densitinya. Oke, X1 kali X2. Nah, ini dia. Tentu X1 itu adalah eksponen min X1 dan X2 itu adalah dikali eksponen min X2. Sama dengan eksponen min X1 tambah X2. Nah, ini dia. Untuk X1 besar dari 0 dan X2 juga besar dari 0. X2 besar dari 0. Greater than 0. Okay. The next steps, we must find the new joint density function. Kita akan mendapatkan density function baru dalam FY1, FY2. Nah, ini tentu mau tidak mau kita dapatkan terlebih dahulu H1 inverse, nah, dan H2 inverse. Oke. Dalam soal diberikan Y1 sama dengan X1 tambah X2. Sedangkan Y2 diberikan X1 per X1 tambah X2. Nah, ini dalam soal ini diberikan. Nah, oleh sebab itu, langkah kita pertama adalah mencari H1 inverse. Kita keluarkan X1
sama dengan Y2 dikali dengan X1 tambah X2. Nah, karena X1 tambah X2 itu adalah Y1 berdasarkan soal, maka H1 inverse kita adalah Y1 dikali Y2 dikali Y1. Nah, ini dia. Ini H1 inverse. Nah, berikutnya untuk H2 inverse, nah kita kasih space, kita mau buka slide baru. Kita ganti warna. Untuk H2 inverse, oke. Untuk H2 inverse, tentu kita menggunakan teori mengeluarkan X2. X2 kita keluarkan sama dengan Y1 kurang X1. Nah, X1 tadi udah kita peroleh adalah Y1 dikurang Y1 kali Y2. Nah, ini dia H2 inverse. Ini H1 inverse. Nah, langkah berikutnya adalah kita mendapatkan matriks Jacobian, yaitu determinan. Determinan H1 inverse kita turunkan terhadap Y1. Oke, dan H1 inverse. H1 inverse diturunkan terhadap Y2. Lalu baris keduanya adalah H2 inverse. Kita turunkan terhadap Y1. Oke. Lalu H2 inverse. Kita turunkan terhadap Y2. Ini turunan parsial. Ingat turunan parsial. Maka ini tentu hasilnya kita lihat. H1 inverse terhadap Y1 berarti Y2. Determinan berarti ini Y2. Lalu turunan H1 inverse terhadap Y1 ini Y1. Wah, ini notasi ini salah nih. Notasinya ini. Ini D-nya salah. Kalau parsial D-nya bukan gini ya. Kita robah. Nah, ini D-nya dicantik. Wah, gini. Nah, lalu H2 inverse terhadap Y1. H2 inverse terhadap Y1 berarti 1 kurang Y2. 1 kurang Y2. Dan H2 inverse terhadap Y2 berarti min Y1. Nah, berarti ini nilai determinannya adalah min berarti minus Y1. Nah, kita ambil nilai mutlaknya, yaitu Y1. Nah, barulah kita bisa mendapatkan joint density baru dalam Y1, Y2, di mana caranya adalah density lama, nih, X1-nya diganti dengan H1 inverse, sedangkan X2-nya diganti dengan H2 inverse, lalu dikalikan dengan nilai mutlak Jacobian tadi. Nah, ini aja kan. Sama dengan eksponen, tadi eksponen min X1-nya tadi Y1, Y2, tambah dengan Y1 kurang Y1, Y2. Dikali dengan J, Y1. Berarti sama dengan Y1 eksponen min Y1. Nah, ini dia. Inilah joint density kita yang baru. Apakah udah lengkap? Belum, batasnya lagi. Tadi kalau batas X1-nya besar dari 0, X1 kita robah menjadi Y1, Y2.
besar dari 0, maka Y1 besar dari 0. Nah, untuk Y2, tadi X2 besar dari 0. Nah, X2 kita tahu tadi Y1 dikurang dengan Y1 Y2. Nah, ini besar dari 0. Nah, tentu di sini menjadi Y1 besar dari Y1 Y2 besar dari 0. Bagi sama-sama bagi dengan Y1, ini Y2, ini 0. Nah, jadi kalau begitu Y2-nya di antara 0, 1. Nah, oleh sebab itu yang dikatakan joint density function baru itu Y1 eksponen min Y1 untuk Y1-nya besar dari 0. Oke. Dan Y2-nya kita sambung ke bawah saja di antara 0 dan 1. Nah, ini dia. Jadi kalau mau kita buat secara baik-baik, yang dikatakan hasil join kita sekarang adalah FY1, FY2, Y1 eksponen min Y1 untuk Y1-nya besar dari 0, Y2-nya di antara 1. Nah, untuk membuktikan Y1, Y2 itu independen, maka haruslah kita bisa membuktikan join yang baru ini merupakan hasil kali dari marginal FY1 kali FY2. Nah, kita cari marginal. Ingat, kalau mau mencari FY1, integralkan terhadap Y2. Maka integralkan terhadap Y2, 0,1, Y1 eksponen min Y1. Di sini DY2. Untuk Y1 besar dari 0. Nah, integral ini mudah saja. Tinggal Y1 kali Y2. Oke. Eksponen min Y1 untuk 0,1. Ya, jawabannya adalah kalau 1 kita masukkan, dia menjadi Y1 eksponen min Y1 untuk Y1 besar dari 0. Nah, FY2-nya itu kita integralkan terhadap Y1. Integral 1 yaitu 0 sampai tak hingga satunya Y1 eksponen min Y1 DY1. Nah, untuk Y2 0 sampai 1. Nah, ingat, ini adalah fungsi densitas peluang atau fungsi gamma. Ini fungsi gamma untuk alfanya adalah 2. Nah, ini fungsi gamma alfa 2. Jadi kalau fungsi gamma alfanya 2, yaitu adalah ini sama dengan gamma alfa sama dengan 2 sama dengan 2 kurang 1 faktorial. Nah, jadi integral FY2 itu adalah 1. Jadi FY2 adalah 1 untuk 0 Y2 1. Ingat, ini fungsi gamma. Beda dengan fungsi densitas peluang gamma. Ini fungsi gamma. Sekali lagi hati-hati, fungsi gamma. Ini fungsi gamma untuk alfa kurang 1. Nah, karena FY1 joinnya tadi yang baru yang kita cari, itu akan kita tes apakah sama dengan hasil kali tunggalnya atau density. Nah, tadi join yang kita peroleh adalah Y1 eksponen
min Y1. Sedangkan FY1-nya tadi tetap Y1 eksponen min Y1. Sedangkan Y2 tadi adalah 1. Nah, karena hasilnya sama, maka dikatakan dia Y1 dan Y2 adalah independen. Terbuktilah dia adalah independen. 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 Oke, saya rasa ini luar biasa. Pembahasan kita kali ini luar biasa sekali. Program ini terjadi kerjasama antara Guru Nana Institution dan Rado Institute. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi-sesi kerjasama antara Rado Nana dan Institution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.